Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera semua bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini kita lanjutkan sistem reproduksi pada wanita. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah satu, siswa dapat menjelaskan organ reproduksi wanita. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan siklus menstruasi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan penyakit organ reproduksi pada manusia. Kita lihat ya. Kita lihat organ reproduksi pada wanita. Dimulai dari ovarium. Ovarium disebut juga indung telur sebagai tempat menghasilkan sel telur atau ovum. Jadi sel telur atau ovum diproduksi oleh ovarium. Ini lihat sini ya, ovumnya bulatan kecil, makin lama makin besar. Terus berwarna kuning ini berarti ovum yang sudah matang. Kalau sudah matang baru keluar dari ovarium, kemudian ditangkap oleh fimbria atau infundibulum. Fungsi fimbria adalah menangkap sel telur yang sudah matang. Kemudian bergerak sel telur menuju ke tuba falopi. Tuba falopi disebut oviduk atau saluran telur. Di sini tempat tuba falopi ini adalah tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Atau boleh dikatakan tuba falopi ini sebagai tempat fertilisasi, tempat pembuahan bertemunya sel telur dan sel sperma. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi itu akan menempel di uterus. Uterus disebut juga rahim. Ya. Uterus itu fungsinya untuk perkembangan janin. Ya, janin kalau terjadi pembuahan kan akan terbentuk zigot dan terbentuk janin. Yaitu bertahan atau hidup di sini 9 bulan 10 hari. Kalau sudah 9 bulan, untuk waktunya dikeluarkan. Melewati serviks dan melewati vagina. Nah, vagina ini sebagai jalan keluarnya janin yang sudah siap untuk dilahirkan. Secara umum gambarnya seperti ini. Tadi udah Bapak jelaskan, ovarium itu sebagai tempat menghasilkan sel telur atau ovum, dan hormon. Hormon pada wanita itu estrogen dan progesteron. Kemudian oviduk atau tuba falopi sebagai tempat pembuahan atau tempat fertilisasi. Kemudian uterus atau rahim itu tempat pertumbuhan embrio atau janin. Vagina itu tempat saluran keluarnya janin atau sebagai jalan untuk melahirkan. Kemudian fimbria itu fungsinya adalah menangkap sel telur yang matang. Kemudian oogenesis adalah proses pembentukan sel telur. Kalau laki-laki disebut spermatogenesis, kalau wanita disebut oogenesis. Proses pembentukan sel telur dari oogonium menjadi oosit primer, berkembang menjadi 2, menjadi oosit sekunder, berarti membelah. Kemudian membelah jadi 2 masing-masing menjadi ootit, ya. Ootit berkembang satu fertil. Fertil itu subur menjadi ovum. Sedangkan sisanya ketiganya ini polosit. Polosit itu tidak berkembang, ya. Jadi satu sel menjadi 4 sel, cuma yang fertil atau subur cuma satu yang dikenal dengan sebagai ovum. Ya, lanjutkan. Siklus menstruasi. Apa sih menstruasi? Menstruasi itu adalah peristiwa meluruhnya sel telur yang tidak dibuahi.
Jika sel telur tidak dibuahi, akan meluruh, kemudian keluar darah. Nah, disebut menstruasi. Tetapi ada istilah menopause, adalah peristiwa di mana ovarium tidak lagi memproduksi sel telur. Jadi kalau ovariumnya itu tidak menghasilkan sel telur, akan berhenti menstruasinya. Itu menunjukkan disebut menopause. Menopause ini ya terjadi pada wanita yang sudah tua. Misalnya umurnya 60 tahun. Ya, sudah tidak menstruasi lagi berarti disebut menopause. Proses siklus menstruasi dimulai dari hari pertama mens, disebut hari pertama, ya, hari ke-1. Menstruasi itu biasa terjadi antara 5 sampai 7 hari. Ya, rata-rata 7 hari. Jadi hari pertama, ya, hari pertama sampai hari 7, ini dinding rahimnya meluruh, terjadi luka sehingga keluar darah, ya, disebut fase menstruasi. Kemudian setelah 7 hari menstruasi berhenti, kemudian ini dinding rahim mulai menebal. Di sini disebut follicular fase. Follicular fase itu dimulai dari hari pertama sampai hari ke-13. Hormon yang berperan adalah estradiol. Estradiol itu estrogen. Kalau dilihat dari sel telurnya, dari kecil, membesar. Kemudian ada namanya fase ovulasi. Fase ovulasi itu hari ke-13 sampai 15. Apa itu ovulasi? Ovulasi adalah peristiwa lepasnya sel telur dari ovarium. Karena sel telur sudah matang, dia akan lepas dari ovarium, ya. Nah, ini adalah masa di mana wanita itu subur. Kalau subur, kalau terjadi pembuahan, kemungkinan terjadi sangat besar, ya, karena ini subur. Ya. Nah, subur 13 sampai 15, puncaknya di hari ke-14, ovulasi. Setelah itu dari hari 15 sampai 28, dinding rahim menebal, ini disebut luteal fase atau fase luteal. Ini hormon yang berperan ini adalah hormon yang paling tinggi adalah hormon progesteron. Tetapi ketika ovulasi tadi, hormon yang menanjak tinggi adalah estrogen dan luteinizing hormon atau hormon LH. Kita lanjutkan. Hari pertama menstruasi, badan luteal menyusut, produksi estrogen, progesteron berhenti, biasanya berlangsung 3 sampai 5, 6 hari, namun 2 sampai 7 hari masih dikatakan normal. Ini fase menstruasi. Ya, sampai 7 hari. Ya, kemudian fase folikuler, otak memproduksi hormon perangsang pertumbuhan kantung sel telur folikel, mengeluarkan estrogen, kadar estrogen tinggi memicu pengeluaran hormon LH. Ya. Kemudian hari ke-14 adalah ovulasi, sel telurnya lepas. Ya. Ini dikatakan wanita dalam masa subur. Kemudian hari ke-15 fase luteal, 15 sampai menstruasi berikutnya atau hari ke-28, badan luteal mengeluarkan estrogen dan progesteron. Kalau dilihat secara grafik, menstruasi terjadi hari pertama sampai hari ke-7, ya. Kemudian hormon estrogen makin menanjak mendekati masa subur wanita, yaitu hari ke-14. Jadi hari ke-14 ini hormon yang menanjak tinggi adalah hormon estrogen dan LH. Kemudian setelah hari 14, 15, 16 sampai 28 ini terjadi penebalan dinding rahim. Ini hormon yang sangat tinggi yaitu hormon progesteron.
Kemudian belajar tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah pembuahan, yaitu bertemunya sel sperma dan sel telur. Ya. Tempat pembuahan terjadi pada tuba falopi atau oviduk atau saluran telur. Hasil pembuahannya adalah zigot, calon individu baru. Ya, kita lihat gambarnya ini. Ketika sel telur sudah matang, ya, dia bergerak menuju ke tuba falopi. Ketika sel sperma masuk, sel sperma yang dihasilkan oleh pria itu ya, bisa sampai jutaan sel sperma. Nah, lihat gambarnya ini, satu sel telur dikerubungi oleh jutaan sel sperma yang bisa membuahi hanya satu sel sperma. Kalau terjadi pembuahan di tuba falopi ini, dia akan membelah jadi dua, membelah jadi empat, membelah jadi 8, dan seterusnya. Kemudian menempel di dinding rahim atau disebut endometrium. Ya, dinding rahim, dinding uterus ya, disebut endometrium. Perkembangan janin ya di sini di uterus ini. Dalam proses perkembangan janin, itu janin dilindungi oleh amnion. Amnion itu dikenal dengan air ketuban. Ya. Fungsi air ketuban atau amnion itu melindungi janin dari goncangan. Kan namanya ibu yang sedang hamil kan banyak. Mungkin ketika geraknya terlalu aktif dan sebagainya, masih aman dilindungi oleh amnion ini sebagai pelindung janin. Kemudian plasenta ini sebagai sumber makanannya bagi janin melalui tali pusat atau tali ari, yaitu sumber makanan dan oksigennya. Kemudian kita pelajari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah penyakit gonorea, yaitu dikenal dengan kencing nanah akibat infeksi Neisseria, bakteri Neisseria gonorea, ditandai dengan nyeri perih ketika kencing dan keluar nanah dari alat kelamin. Nah, kita harus menjaga diri, ya, menjaga organ kelaminnya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama penyakit-penyakit kelamin ini. Penyakit kelamin ini karena ya salah satunya karena seks bebas, pergaulan bebas, sering gonta-ganti pasangan, tidak menjaga kebersihan organ kelaminnya. Nah, kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang beriman harus menjaga, ya, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan ya seks bebas karena merupakan dosa besar. Ya, kalau dalam Islam dikenal dengan zina. Nah, itu salah satu penyebaran penyakit kelamin yaitu melakukan seks bebas. Yang kedua adalah penyakit sifilis. Penyakit sifilis dikenal dengan raja singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ditandai dengan luka lecet dan melepuh di sekitar alat kelamin dan mulut. Nah, ini cirinya ya. Kemudian herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex. Nah, keputihan itu jadi pada wanita. Kalau keputihan ini lebih cenderung karena tidak menjaga kebersihan organ kelamin wanita. Sehingga menimbulkan jamur, ada jamur, bakteri, dan sebagainya. Kemudian AIDS, ya, AIDS itu menyerang sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. AIDS ini sampai sekarang belum ada obatnya. Penyebabnya apa? Ya salah satunya gonta-ganti pasangan, seks bebas, terus berikutnya narkoba karena jarum suntiknya dipakai bergantian ketika menggunakan narkoba itu bisa menyebabkan penyebaran AIDS. Nah, maka dari kita harus menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik. Sebenarnya masih banyak penyakit-penyakit reproduksi manusia. Bapak minta kalian pelajari lagi tentang sistem reproduksi ini secara detail dengan mencari referensi lain, misalnya di buku-buku atau di internet. Silahkan pelajari lagi. Silahkan kalian pahami sendiri lebih detailnya.
Ya. Ini materi sudah cukup ya Bapak sampaikan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.